Selamat siang, sahabat sehat. Selamat datang kembali di Nobar, ngobrolin obat bareng apoteker episode 5. Di episode kali ini kita akan membahas topik terkait minum obat bersama makanan, apakah aman. Di episode Nobar kali ini kita akan berbincang terkait topik tersebut dengan salah satu apoteker klinis di RSUP Dr. Karyadi, yaitu apoteker Hana. Sebentar sambil menunggu Mbak Hananya join. Untuk sobat sehat, jangan lupa untuk mengikuti Instagram @_skaryadi dan juga apabila sahabat sehat mempunyai pertanyaan terkait obat bisa ditanyakan melalui bit.ly/tanya-obat-pio. Sebentar saya accept dulu Mbak Hananya. Ya, halo Mbak Lili. Halo Mbak Hana, selamat siang. Selamat siang. Wow. Bagaimana nih Mbak, kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik, cuman aku agak deg-degan nih hari ini. Sepertinya ada kegiatan yang menarik ya hari ini. Mbak Lili gimana sendiri kabarnya? Baik? Alhamdulillah Mbak. Oke. Sebentar Mbak, sedikit bocor sepertinya suaranya. Baik Mbak Hana. Oh, ini ada adikku juga tampil adikku ikutan nonton ini. Duh. Support kakaknya itu Mbak. Iya. Baik Mbak, di episode live kali ini kita akan membahas terkait topik minum obat bersama makanan, apakah aman? Sebelumnya kan ada istilah tuh Mbak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Mbak Hana bisa memperkenalkan diri dulu Mbak, dipersilahkan. Aduh, perkenalan diri, nama saya Hananun Hanifah. Aduh, kaku banget ya kalau kayak gitu ya, kayak aku abis di ospek, mau ospek gitu loh. Namaku Hananun Hanifah, aku sekarang sebagai apoteker di RSUP Dr. Karyadi. Kita tuh temenan ya Mbak Lili, cuma kita jarang pernah ketemu gitu ya. Terus sekarang ini saya sehari-hari menjadi farmasi klinik di Ruang Raja Wali gitu. Kalau Mbak Lili masih di Karyadi kan ya? Masih Mbak, tapi jarang ketemu memang. Iya. Begitu Mbak Lili. Jadi saya apoteker di RSUP Dr. Karyadi. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Kita mulai saja untuk perbincangan kali ini ya Mbak ya. Ngobrol-ngobrol santai saja Mbak. Iya, ini aku agak grogi nih. Ini yang nonton, waduh. Ya nanti kalau misalnya ada kilaf-kilaf sedikit, tolong dimaklumi lah. Baik. Baik Mbak, membicarakan terkait obat dan makanan, sebenarnya kita beralih ke definisinya dulu nih Mbak. Sebenarnya interaksi obat itu definisinya seperti apa? Oke, wah ini pertama kali datang langsung ditembak terus gitu. Pertanyaannya interaksi obat adalah lumayan juga ya. Jadi sebelum kita membahas tentang interaksi obat, kita tuh kan harus kuliah dulu ya. Obat itu sangat kompleks ya, maksudnya sangat individual, sangat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang obat, kita akan bicara tentang efek obat. Ya kan Mbak Lili? Pasti kan kita akan tahu ini obatnya berefek atau enggak, ini obatnya enggak gitu. Nah, sebelum kita tahu interaksi obat, efek obat itu sendiri itu ada dua. Jadi efek obat yang diharapkan dan ada efek obat yang tidak diharapkan. Teman-teman tahu kalau misalnya efek obat yang diharapkan, ya memang sesuai dengan indikasi pemakaiannya. Contohnya, teman-teman ketika merasa demam, minum paracetamol, itu kemudian demamnya turun, itu efek obat yang diharapkan berarti tercapai. Ada yang menyebutkan bahwa kalau obat itu tidak memiliki efek samping, berarti obat itu juga tidak memiliki efek terapi. Dari situ berarti ada satu lagi selain efek yang diharapkan, berarti ada efek yang tidak diharapkan. Nah,
Tapi kadangkala efek tidak diharapkan itu tidak semuanya merugikan. Ada juga efek-efek yang memang diharapkan itu yang muncul adalah efek sampingnya. Contohnya pemakaian antihistamin pada pasien anak yang sedang flu, batuk pilek, itu kan yang diambil adalah efek sampingnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara tentang efek, berarti kan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada faktor pasiennya, ada faktor dari obatnya sendiri. Kalau dari pasiennya itu kan dari usianya. Mungkin yang kita yang dewasa, ya dewasa muda ini sama ya remaja hampir sama. Tapi kalau misalnya sama anak bayi sama usia lansia itu kan juga berbeda faktor pasiennya. Kemudian dari genetiknya, mungkin dari genetik saya itu memang nggak bisa menggunakan salah satu obat gitu, tapi beda dengan yang lainnya. Jadi banyak faktor-faktor yang memang harus dipertimbangkan ketika kita menggunakan obat sebelum kita bicara tentang interaksi obat. Karena bisa aja yang kita rasakan itu adalah sebuah bentuk interaksi, itu sebetulnya efek obat itu gitu. Nah, interaksi obat itu sangat kompleks, sangat luas. Itu kan berarti kita akan membahas tentang interaksi obat. Obat itu memiliki efek dengan kondisi lain. Contohnya gini, dia bisa berefek dengan kondisi sakitnya. Kemudian dia juga bisa berinteraksi dengan obat lain. Dia juga bisa berinteraksi dengan makanan atau nutrisi. Jadi kalau kita bisa bicara tentang interaksi obat, itu sangat kompleks. Salah satu komponen dari obat itu memiliki efek interaksi dengan efek yang lainnya. Kemudian, efek suatu obat akibat adanya obat lainnya diberikan secara bersamaan atau terpisah, obat berinteraksi sehingga efektivitas atau toksisitas obat itu berubah. Jadi, interaksi obat ini bisa menurunkan respon, bisa juga menguntungkan, atau juga membahayakan. Nah, interaksi obat itu sama kayak tadi efek obat. Interaksi obat itu juga punya faktor resiko. Contohnya pada pasien lansia, kan kalau misalnya pasien lansia umumnya obatnya lebih banyak, gitu. Atau pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati. Kemudian ada juga yang intinya bahwa pasien itu juga hamil dan menyusui, bahwa kan itu ada potensi-potensi interaksi obat. Ternyata pada kesempatan ini kan saya diberikan kesempatan untuk membahas interaksi obat dengan makanan khususnya. Ternyata banyak sekali makanan-makanan yang kita anggap sebetulnya tidak apa, itu bisa berpengaruh juga dari obat yang kita makan. Begitu Mbak Lili. Itu interaksi obat. Jadi interaksi obat itu cuma 2 kata, tapi maknanya sangat luas. Gitu. Baik, Mbak. Jadi panjang lebar sekali ya ketika kita akan membahas terkait interaksi obat itu. Yang pertama kita tadi harus tahu terkait obat yang diberikan itu akan memberikan efek seperti itu. Di mana efek itu ada 2 macam, yaitu tadi efek yang diharapkan maupun efek yang tidak diharapkan. Ketika kita membicarakan terkait interaksi obat ini, berarti tadi ketika suatu obat itu bertemu dengan faktor lain, seperti ada obat, kemudian ada makanan, kemudian juga dari penyakitnya pasien itu sendiri gitu ya Mbak ya. Nah baik Mbak. Nah di kita episode kali ini akan lebih fokus pada membahas interaksi obat dengan makanan ya Mbak. Yeah. Mungkin nanti di episode lain kita bisa membahas terkait episode interaksi obat dengan obat maupun yang lainnya seperti itu Mbak. Wow, lumayan itu nanti jadi bikin deg-degan ya gitu ya. Nanti kita bisalah kita sampaikan di belakang layar. Oke Mbak Lili? Siap Mbak. Oke Mbak, ngomongin interaksi obat dengan makanan nih. Tadi sebenarnya terjadinya itu di bagian mana kerja obatnya gitu Mbak? Atau macam-macam interaksi obat dengan makanan itu seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya, tuh pertanyaan pertama interaksi obat, yang pertanyaan kedua ini macam-macam interaksi obat. Ini kalau misalnya udah kuliah tuh kayaknya udah jadi 2 soal jawaban uraian panjang gitu. Jadi kalau misalnya macam-macam interaksi obat. Ini kalau teman-teman yang dari farmasi, dari apoteker,
itu sepertinya juga sudah pada paham gitu ya, bahwa interaksi obat itu ya ada di fase farmasetik, farmakokinetik, atau di farmakodinamik. Kalau farmasetik itu apa? Farmasetik itu berarti di proses pencampuran. Biasanya itu bentuknya adalah bentuk endapan atau ada perubahan warna. Seperti itu kalau yang farmasetik. Tapi kalau yang farmakokinetik berarti ya ada di fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, di fase farmakokinetik ini dia bisa menurunkan kadar atau meningkatkan kadar obat di dalam plasma. Contohnya gini, kalau kita bahas tentang absorpsi, berarti itu kan kita sering banget kenal dengan obat-obat yang Ibu, Bapak, obat ini diminum sebelum makan ya. Ibu, Bapak, obat ini diminum ketika makan ya. Atau Bapak sesudah makan. Kadang tuh ada pasien juga yang bilang, Mbak, saya pusing kalau minum obat ini sesudah makan, sebelum makan. Boleh nggak sih saya campur semuanya gitu. Nah, itu berarti kita memang harus tetap update ilmu gitu ya. Karena kan ilmu pengembangan juga ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Nah, terus setelah itu kalau misalnya sebelum makan, contohnya adalah pemakaian-pemakaian yang seperti ranitidin atau omeprazol itu kan biasanya diberikan sebelum makan. Absorpsi ini biasanya ya, untuk absorpsi itu obat yang diperlambat oleh obat yang memperlambat gerakan gastrointestinal atau bisa juga dipercepat. Jadi faktor absorpsi itu tidak melulu dari segi obatnya, tapi bisa juga dari misalnya pengosongan lambungnya, kemudian dari pH-nya, itu kalau yang dari absorpsinya. Kemudian juga perubahan pH cairan gastrointestinal, misalnya kayak ketika kita memberikan edukasi pemakaian ketoconazole atau itraconazole, kemudian juga ada yang akan meningkatkan absorpsi dari obat-obat astigma, kayak misalnya glibenclamid, glipisid. Ada juga peningkatan pH cairan gastrointestinal yang akan menurunkan absorpsi antibiotika, seperti itu. Kemudian untuk distribusi itu erat kaitannya dengan protein plasma. Jadi kalau misalnya pasien-pasien ini ternyata hipoalbumin, kemudian obatnya berikatan kuat dengan albumin, dengan protein, nah itu yang harus diwaspadai. Jadi bisa jadi obatnya malah tidak memberikan efek apapun, bisa jadi obatnya malah tidak memberikan efek terapi ya, karena memang albuminnya itu belum masuk ke dalam nilai yang seharusnya gitu. Bahkan kemarin ketika ada di seminar tentang penyakit dalam, itu ada dokter yang menyampaikan pemakaian cefotaxim dibandingkan dengan cefotaxim dan albumin. Ya, tapi kita kendalanya adalah lagi-lagi restriksi ya. Jadi kalau misalnya pasien dengan albuminnya tidak sesuai dengan rentang, itu kita akan kesulitan di situ itu. Kemudian selain distribusi, itu kita juga ada metabolisme. Kalau metabolisme itu secara umum dia kan akan mengalami penghambatan atau induksi, kemudian juga ada perubahan aliran darah dari hepatiknya. Kalau metabolisme sendiri itu biasanya tadi ada induksi, jadi biasanya ada pihak ketiga yang menginduksi atau menginhibisi, sehingga obat itu tadi bisa jadi efeknya itu lebih panjang atau bisa jadi malah obat itu efeknya berkurang. Nah, untuk yang ekskresi obat, jadi ada perubahan mengubah ikatan protein sehingga mengubah kecepatan filtrasi glomeruli, menghambat sekresi tubuli, mengubah aliran urin dan atau pH urin. Jadi gini misalnya obat itu sebetulnya bisa lama di dalam tubuh, tapi karena ada pemakaian obat bersamaan, jadi dia lebih cepat pipisnya, jadi lebih cepat terekskresinya. Kemudian kalau tadi kita udah bahas tentang farmakokinetik, farmasetik, farmakokinetik, sekarang kita bahas tentang farmakodinamik.
Nah, kalau farmakodinamik itu kan efek obatnya. Jadi efek obat ketika diinteraksi, ya memang ada yang dibutuhkan, ada juga yang memang akhirnya, oh, iya ternyata memang diminta, misalnya pemakaian 2 antidiabetes, itu kan berarti memang diharapkan efeknya. Kemudian juga ada yang akhirnya efeknya menjadi tidak menimbulkan efek kayak gitu itu Mbak Lili. Jadi untuk interaksi obat sendiri juga macam-macam itu bisa dilihat dari farmasetik, dari farmakokinetik, dan dari farmakodinamiknya. Baik, Mbak Hana, sangat lengkap untuk penjelasannya. Bisa untuk 2 SKS sepertinya, Mbak. Ya ini sepertinya, makanya saya agak pusing ini apa yang harus saya sampaikan gitu. Baik, Mbak, sangat lengkap sekali untuk penjelasannya. Kemudian saya tertarik, Mbak, ketika tadi Mbak Hana menjelaskan terkait yang fase absorpsi di mana ada obat yang diminum itu sebelum makan atau setelah makan. Nah, kira-kira itu jarak antara makan dengan minum obat, apakah bisa jeda 5 menit atau 15 atau seperti apa, Mbak? Nah ini, kita tuh seringkali memberikan edukasi, bukan kita deh, saya tuh seringkali memberikan edukasi, itu sambil saya tanya ke pasiennya, Ibu nanti minum obatnya sebelum makan ya, gitu. Ya Mbak, Ibu kalau sebelum makan gimana cara minumnya? Ini saya minum terus saya makan. Wah itu sering banget kayak gitu tuh. Jadi terus akhirnya melihat yang seperti itu, oke. Jadi saya akan menyampaikan seperti ini. Ibu, Bapak, nanti minum obatnya 30 menit sebelum makan ya, gitu. Jadi 30 menit. Tapi kalau misalnya saya sudah kadung lapar, saya lupa minum obatnya gimana? Berarti 2 jam setelah makan. Kan itu prinsipnya adalah berkosong, kayak gitu Mbak Lili. Oke, jadi kalau yang sebelum makan itu lebih terkait dengan perut kosongnya itu ya, Mbak ya. Bisa 30 sampai 60 menit sebelum makan atau jika pasien sudah makan dulu itu bisa diminum 2 jam setelah makan gitu ya. Iya. Untuk contoh obatnya Mbak biasanya apa ya Mbak yang diminum perut kosong gitu? Nah, kalau sebetulnya ini kalau misalnya perut kosong ya, cuman kemarin saya juga barusan belajar gitu. Ini benar-benar ini karena ini akhirnya saya juga belajar lagi nih. Ini kayak paracetamol. Ternyata itu kalau dari beberapa literatur dia dibilang itu lebih efeknya lebih baik saat perut kosong. Kalau tidak ada kontraindikasi. Kalau misalnya untuk obat-obat lain yang diberikan saat perut kosong itu bentar. Loh, catatan saya kok hilang. Jadi, ini bercanda. Jadi ada obat-obat yang misalnya kayak H2RA, omeprazol, lansoprazol, kayak gitu. Itu diberikan sebelum makan. Terus ada obat-obat yang dapat dipengaruhi dengan kayak antasida, itu kan dia akan mempengaruhi pH lambung, itu diberikan sebelum makan. Begitu. Terus kayak ada captopril, itu juga diberikan sebelum makan. Gitu, Mbak Lili. Nanti ada daftarnya tuh banyak, jadi memang sebetulnya saya juga tidak terlalu hafal mana obat-obat yang diberikan sebelum makan, setelah makan, ketika makan. Harapannya sih nanti kalau di tempat kita bisa terfasilitasi di sistem gitu ya. Jadi kita udah, oh ya ini obatnya sebelum makan, sudah makan, ketika makan. Seperti itu Mbak Lili. Oke. Atau juga minggu bisa ditanyakan ke apoteker ya Mbak ya? Iya, biasanya sih seperti itu. Mbak ini obatnya sebelum makan boleh nggak gitu, sudah makan boleh nggak gitu. Baik Mbak. Kalau yang untuk setelah makan itu biasanya bisa diminum langsung 5 menit setelah makan gitu atau seperti apa Mbak? Kalau setelah makan sih biasanya langsung sih, kalau setelah makan. Tapi memang melihat obat itu kan juga, tadi ya kembali lagi, memang sifat karakteristik obat dan karakteristik pasien itu kan berbeda-beda. Jadi kayak misalnya obat NSAID atau obat nyeri, biasanya kan kita akan bilang setelah makan gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien yang memang nggak apa-apa kok, saya aman-aman aja gitu, karena kan itu tujuannya biar tidak mengiritasi lambungnya. Kalau memang pasiennya baik-baik saja dan memang dia nyaman, ya kan kita sudah memberikan edukasi kayak gitu itu. Terus kemudian kalau tadi ditanyanya kapan, ya kalau sudah makan berarti prinsipnya adalah saat perut terisi. Nah yang membuat beda tuh gini,
Yang membedakan selain tadi memang dari sifat obatnya, tujuannya, jadi kan juga ada obat-obat yang memang diberikan ketika makan. Contohnya kayak obat-obat diabetes yang Iya memang betul, Mbak. tujuannya itu kan biar dia enggak apa namanya, biar dia enggak mengalami hipoglikemi seperti itu. Hmm. Itu 3 macam itu juga lumayan ya Mbak. Interaksi obat itu sangat sangat punya banyak. Sepertinya terputus. Oke, Sebentar, sahabat sehat. Sudah kembali kan, Mbak? suaranya masuk nih. Nah, tadi suaranya oke. Iya, Baiklah. Jadi kalau misalnya tadi udah sampai ini. Jadi kalau misalnya untuk sebelum makan, setelah makan, sama ketika makan, biasanya dari farmasi akan memberikan informasi. Jadi, Ibu ini obatnya diberikan sebelum makan, ini diberikan ketika makan, atau sudah makan. Tapi kalau bisa sih jangan sampai situ aja. Kalau sebelum makan ya disampaikan berapa menit sebelum makan. Kalau ketika makan itu, ketika makan yang seperti apa? Saat suapan pertama kah? Saat makannya mau habis di tengah-tengah kah? Gitu. Gitu Mbak Lili. oke. Biasanya itu ya, Mbak, yang biasa terkenal itu ketika suapan pertama Iya, makan itu obat DM itu ya, Mbak, ya, iya, yang akarbos sepertinya ya, Mbak, ya. iya. Oke, baik, Mbak. Kemudian saya juga tertarik bertanya nih, Mbak, Oke, yang ini udah tadi langsung bertanya. Ini contekan kita kayaknya belum kejawab semua ini. atau sahabat sehat yang ingin bertanya bisa menanyakan di kolom komen atau di kolom Q&A, nanti akan saya bantu menanyakan. Karena sahabat sehat belum ada yang nanya nih, Mbak. Jadi saya yang nanya aja. Tadi Mbak, ketika Mbak Hana tadi mengatakan bahwa dampak interaksi obat atau efeknya itu bisa meningkatkan efek obat ataupun efek sampingnya gitu yang meningkat gitu. Bisa diberikan contoh nggak Mbak, kira-kira interaksi obat dengan makanan apa yang dia meningkatkan efeknya ataupun yang menimbulkan efek samping seperti itu? Baik, misalnya gini, kayak misalnya pemakaian obat-obat yang bersifat asam lemah, itu ketika dia bersamaan dengan makanan yang mengandung asam sitrat, asam askorbat, atau asam cuka, itu absorpsinya akan naik dan ekskresinya akan berkurang. Berarti kalau absorpsinya naik, berarti kan semakin banyak obat itu di dalam tubuh. Begitu juga dengan obat yang bersifat basa lemah, kemudian dengan asam sitrat, asam askorbat, asam cuka, berarti dia absorpsinya akan berkurang, tapi ekskresinya akan meningkat. Kemudian yang paling sering banget disampaikan jangan minum obat dengan susu itu tetrasiklin. Itu kan susunya itu susu atau makanan yang mengandung susu atau kalsium. Kalau misalnya diminum bersamaan, nanti tetrasiklinnya tidak bisa diabsorpsi. Jadi karena terbentuk kompleks kelat dengan kalsium. Kemudian ada antihipertensi itu kalau diminum bersamaan dengan dimakan bersamaan dengan tiramin, makanan yang tinggi lemak, makanan yang berkolesterol, itu mengurangi efek antihipertensi. Terus contohnya kayak obat-obat yang glikosida jantung yang minum bersamaan dengan mineral, kalsium, susu, atau dengan akar manis, itu dia akan mempengaruhi kerja glikosida jantung. Nah, kemudian juga kayak difenhidramin dengan vitamin D, itu akan menginduksi enzim yang menguraikan vitamin D. Terus misalnya kalau kita kenal dengan isoniazid, diberikan bersama dengan vitamin B6, itu justru malah vitamin B6 ini akan mengurangi neuritis perifер dari efek samping isoniazid itu sendiri. Terus kemudian ada yang namanya preparat besi atau Fe. Jika diberikan bersama vitamin C, yaitu oksidase Fe2+ menjadi Fe3+, dihambat oleh vitamin C sehingga absorpsi besi lebih baik. Jadi kalau dengan preparat besi, ya dengan vitamin C. Terus kemudian jangan minum obat dengan alkohol. Ya iya, karena otomatis kan dia akan ada efek sampingnya gitu. Jadi kayak misalnya obat-obat yang depresan, terus habis itu antihistamin, itu ketika
diberikan bersama alkohol, itu ada potensi untuk penekanan SSP-nya. Kemudian pemakaian vinblastine, vinkristin bersama dengan asam glutamat itu akan memblokade kerja dari vinblastine dan vinkristin. Kemudian kayak disofolvin dimakan bersama lemak, dia akan meningkatkan absorpsinya. Kemudian ada yang misalnya dengan vitamin B12 itu pirimetamin. Kemudian ada neomycin dengan vitamin B12 itu kalau tadi piritafin dengan vitamin B12 itu mengurangi resiko anemia. Tapi kalau misalnya neomycin dengan vitamin B12 itu akan mengurangi absorpsi dari vitamin B12. Kemudian jadi sebetulnya suplemen sendiri vitamin B1, B6, B12 itu juga punya potensi untuk berinteraksi dengan obat. Nah, kemudian kayak kafein, itu kan kita udah kenal ya, kafein, tanin yang ada di teh, itu. Kemudian kalau asam askorbat itu bisa didapat dari buah-buahan, asam sitrat dari buah mangga, asam cuka dari makanan. Kalau alkohol itu bukan terus yang alkohol gitu aja, bisa juga dari kopi misalnya, seperti itu. Dan masih cukup banyak sebetulnya, Mbak. Ini kalau saya baca sepertinya 1 jam ini habis gitu. Oke, Mbak, tadi saya yang tertarik dengan yang susu tadi, Mbak. Jadi ada kayak antibiotik seperti tetrasiklin sama ciprofloxacin ya, Mbak ya, golongan profloxacin dan profloxacin itu tidak baik diminum bersama susu gitu karena dia bisa menghambat penyerapannya gitu ya dari antibiotik seperti itu. Membentuk selap sehingga tidak terserap Oh, tetrasiklin. oke. Sedangkan tadi yang kayak Mbak Hana bilang tadi glycopulvin itu malah lebih bagus jika dia pakai yang berlemak seperti itu ya, Mbak ya. Fungsinya seperti itu. Oke, baik, Mbak. Kemudian ini ada pertanyaan, Mbak, dari Mbak Winda. Ini menanyakan, bolehkah minum obat dengan roti atau pisang atau teh gitu, Mbak? Jadi kan kadang ada pasien yang tidak bisa minum obat itu dengan air putih gitu, Mbak. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih kalau kita menggantikan dengan roti, pisang, ataupun teh? Nah, ini tadi kembali. Jadi kita nggak bisa mengeneralkan. Semuanya tidak boleh digunakan bersama roti atau pisang atau teh. Dilihat lagi, kembali lagi. Tapi ini bukan terus hitam putih benar-benar tidak boleh ya Mbak Lili. Jadi kan, karena kita pernah tahu ini mohon maaf. Ini saya lagi batuk lumayan sih. Jadi ini kayaknya memang virus yang lagi melanda Indonesia saat ini gitu ya. Ini melanda saya. Uh, jadi gini, kalau misalnya obat itu memang boleh diberikan bersama dengan makan, maksudnya tidak ada interaksinya ketika ada atau tidaknya perut itu kosong, berarti boleh diberikan roti atau pisang. Tapi melihat dulu obatnya apa yang diberikan. Misalnya kayak pasien-pasien yang diberikan obat-obat yang memang untuk mengeluarkan kalium, kayak pemberian kalsium polspiren. Terus diberikan pisang, pisang itu kan ada kaliumnya. Berarti kan itu sebetulnya obatnya malah tidak memberikan efek seperti itu. Terus kalau untuk pemberian teh, ya sih sering banget orang-orang itu nggak bisa minum obat yang. Pakai air putih. Nah, kalau misalnya teh itu biasanya dengan obat-obat yang antihistamin, kemudian ada obat-obat yang punya alkaloid, itu biasanya terbentuk kompleks. Jadi dia tidak bisa memberikan efeknya gitu. Memang yang paling baik dari dulu kita sudah tahu bahwa obat paling baik diminum dengan air putih. Bahkan ada yang bilang juga allopurinol itu sebaiknya diminum dengan 200 ml air putih. Tapi kan kita tetap harus melihat kondisi pasiennya ya, pasiennya itu punya restriksi cairan atau tidak. Gitu Mbak Lili. Oke, baik, Mbak. Berarti tidak bisa disamakan untuk setiap obat gitu ya. Jadi harus kita lihat juga karakteristik obatnya seperti apa dan efek yang akan ditimbulkan seperti itu oleh obatnya ya, Mbak ya. Baik, Mbak Hana. Kemudian kalau untuk
warfarin nih Mbak, Mm-mm. biasanya kan dia banyak berinteraksi gitu dengan makanan. Nah, kira-kira makanan yang seperti apa sih Mbak yang berinteraksi dengan warfarin? Nah, ini saya harus mencari literatur dulu ya sebentar. Karena kalau misalnya, jadi setiap kali saya buka untuk literatur ini memang sangat beragam. Nanti mungkin sambil saya cicil lagi ya Mbak Lili yang lainnya. Iya, warfarin kan itu Mbak, dia bekerjanya dengan menghambat vitamin K gitu Mbak. Iya, iya tuh kan. Memang itu saking saya groginya hari ini bertemu dengan Mbak Lili di sini ya. Iya, jadi kalau memang warfarin dengan vitamin K, berarti kalau pemberiannya ya diberikan dengan vitamin K, otomatis warfarinnya kan tidak akan memberikan efek. Iya. Nah, kira-kira makanan apa sih Mbak yang mengandung vitamin K gitu? Ini saya dites nih sama dosen ini sebenarnya. Vitamin K. Ya, kita biasanya banyak pasien sih, terutama kan karena warfarin itu fungsinya untuk mengencerkan darah gitu ya, Mbak. Dan dia eh, indeks terapinya atau efeknya dia akan sempit seperti itu. Kalau kelebihan dia bisa menyebabkan bleeding, kemudian kalau kurang nanti akan terjadi penggumpalan seperti itu. Nah, Ya, makanan yang mengandung vitamin K kayaknya itu ya, Mbak, kayak untuk sayuran-sayuran hijau gitu ya, Mbak, ya, hijau. sepertinya. Lebih ke sayuran hijau kayak bayam, kol, Iya, terus iya, bunga betul-betul, boba Mbak. gitu. Itu kadang yang memang kadang-kala juga itu akhirnya kita sering terlewat ya untuk edukasi Iya, pasien-pasien dengan warfarin, jangan minum, jangan makan, mengurangi lah istilahnya kalau kita itu kan mengurangi atau tidak minum bersamaan dengan warfarin seperti itu. betul. Terima kasih Mbak Hana. Mbak, ini ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ya itu teman saya itu iseng itu sudah terlambat itu sudah edi itu. Terima kasih Mbak Din. Dari Mbak Dwi Indri katanya, Mbak Hana selamat ulang tahun. Mbak Indri kayaknya boleh tanya gitu Mbak terkait interaksi obat dengan makanan. Nanti saya tanyakan ke Mbak Hana. Biasanya nanti dia jawab Rio, Mbak tenang aja. Oke, baik Mbak. Ngomong-ngomong interaksi obat dengan makanan, kemudian kayak ada nggak sih Mbak kayak cara untuk mengatasi interaksi obat dengan makanan itu? Nah, jadi kalau misal, aduh, ini beneran deh, ini pertanyaannya kayak pertanyaan ujian gitu. Bagaimana cara mengatasi interaksi obat dengan makanan? Jadi kita harus tahu prinsipnya dulu bahwa banyak sekali interaksi obat dengan makanan itu yang belum terdokumentasi. Jadi kita terus memang harus penelitian ya, tapi memang keterbatasan kita untuk melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya eh, memang kita mau, yang pertama adalah kita tahu Terputus dulu. lagi Mbak, mungkin bisa diulangin. Ya, ini sepertinya itu karena ada saya tuh memberikan batasan ke sosial media. Jadi itu tadi keluar notifikasi bahwa sudah limit gitu. Itu keluar sendiri. Gitu. Itu salah satu cara saya untuk memanajemen waktu saya. Jadi kalau dari interaksi obat dengan makanan itu kan nggak bisa dipungkiri. Interaksi itu bisa saja terjadi. Tapi terus kita jangan takut-takutin pasien kalau misalnya pasiennya bilang kita mengedukasi nanti jangan makanan ini. Kemudian pasiennya kan akan bingung, akan takut gitu. Bahkan mungkin akhirnya pasiennya nggak mau makan. Jadi kita melihat dulu prinsipnya bahwa obat ini memang ditujukan untuk apa. Misalnya obat-obat untuk hipertensi. Nanti kita sampaikan bahwa itu kan ada apa namanya diet yang khusus untuk hipertensi PAS itu, yang dia mengurangi garam, kemudian mengatur pola hidupnya seperti itu. Terus disebutkan bahwa interaksi dibaca di dalam label itu apakah sebelum makan, sesudah makan, atau ketika makan. Nah, idealnya memang diberikan dengan air putih. Kemudian habis itu selama pengobatan sebaiknya atau bukan sebaiknya dihimbau untuk tidak minum alkohol gitu Mbak Lili. Itu kalau cara mengatasi interaksi obat. Nah, beberapa itu memang ada yang bilang
ya apa namanya sambil diamati untuk efek terapinya. Makanya kita nggak pernah bisa bilang bahwa obat ini berinteraksi dengan makanan ini kalau misalnya kita nggak punya data yang lengkap gitu tadi. Jadi jalan satu-satunya ya memang kita harus patuh dulu minum obatnya kayak gitu. Itu bisa jadi memang bukan karena interaksi dengan makanan, bisa jadi memang itu dari efek obatnya seperti itu. Gitu Mbak Lili. Oke, baik Mbak. Terus tadi karena tahapan yang tadi ya Mbak ya, tahapan interaksi obat itu bisa terjadi di farmasetis, farmakokinetik, farmakodinamik gitu ya Mbak ya. Tadi sepertinya kita baru bahas yang absorpsi di farmakokinetik gitu Mbak. Kalau yang untuk metabolisme, tadi Mbak Hana menjelaskan bahwa itu akan mempengaruhi eh, konsentrasinya seperti itu, bisa dia semakin berefek ataupun menurunkan efeknya seperti itu. Nah, kira-kira ada makanan nggak sih Mbak yang dia bersifat tadi mempercepat metabolismenya ataukah menghambat metabolisme seperti itu? Nah, itu tadi. Jadi kan karena memang pemakaian yang menghambat atau mengurangi. Jadi pertanyaannya Mbak Lili ini obat-obat yang diberikan bersamaan tapi akhirnya menghambat atau mengurangi dari metabolisme itu sendiri tadi gitu ya Mbak Lili ya. Iya, Jadi Mbak. kalau misalnya sebetulnya dari literatur yang saya buka itu juga dia tidak menjelaskan, tidak menyebutkan bahwa obat ini berinteraksi di fase absorpsi, obat ini berinteraksi di fase distribusi atau metabolisme kayak gitu itu. Jadi kalau misalnya sebentar, kalau saya bilang aspirin sama alkohol dia menaikkan perdarahan lambung, berarti itu potensinya mungkin di metabolisme seperti itu gitu ya. Karena memang di literatur yang saya dapatkan itu sulit untuk mendapatkan fase absorpsi, distribusi, metabolisme seperti itu. Jadi nggak bisa dijadikan satu-satu. Kalau yang saya baca, tapi kalau mungkin dari Mbak Lili nih, mungkin Mbak Lili malah udah pernah ini di mana tuh Mbak Lili? Kita sharing aja nih di sini nih. Iya, Mbak, lebih seru sharing seperti itu ya. Tapi gimana kalau yang untuk terkait metabolisme itu saya pernah baca bahwa ada makanan itu namanya grapefruit juice gitu. Kalau di Iya. bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di Indonesia tuh sejenis Jeruk Bali. jeruk bali gitu. Ya, itu dia bersifat menghambat gitu, menghambat dari metabolisme. Jadi dapat kalau di metabolisme dihambat, otomatis nanti akan banyak obat yang berefek seperti itu, Mbak. Jadi nanti resiko efek sampingnya bisa akan meningkat gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ya grapefruit juice itu sih Mbak, itu bisa diartikan jeruk bali kah? Iya kalau memang dulu sih kalau saya pernah diinformasikan bahwa ya udah grapefruit itu memang grapefruit gitu. Jangan di Indonesia kan, tapi beberapa itu ada yang menerjemahkan sebagai jeruk Bali kayak gitu. Iya. Tapi nggak ngerti dah itu memang yang dimaksud adalah jeruk Bali atau jeruk-jeruk yang lainnya. Saya kurang paham kalau yang itu. Oke, baik Bu Hana. Mungkin nanti bisa kita cek lagi ya Mbak ya, untuk yang dimaksud grapefruit itu seperti apa. Iya. Oke, baik Bu Hana. Ini ada pertanyaan dari Kaisang Bimanyu, Mbak. Nah, sebentar kok saya nggak ada ya, itu pertanyaannya gimana? Di question, Mbak. Ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Tempat saya nggak muncul, mungkin tadi saya kelewat. Monggo. Menanyakan terkait bagaimana dengan obat yang harusnya ada makanan untuk bisa bekerja, tapi pasien tidak bisa makan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pasien tidak bisa makan, makanan itu kan identik dengan nutrisi, tapi kan pasien tidak bisa makan, tapi kan bisa diberikan nutrisi. Jadi itu bisa diasumsikan sebagai makanan juga. Jadi makanan itu bukan berarti dia harus melalui mulut, karena kita juga mengenal adanya total parenteral nutrisi misalnya, atau nutrisi yang diberikan secara parenteral seperti itu. Jadi
kalau ini maksudnya seperti itu adalah jawabannya seperti itu. Tapi beda kalau misalnya ternyata pasiennya harus tahan makan, pasiennya puasa atau mau operasi. Berarti itu memang pemakaian obatnya biasanya akan ditunda terlebih dahulu. Begitu makanya kalau orang puasa pun kita mengenal yang adanya manajemen obat ketika puasa seperti itu. Begitu ini Mas atau Mbak Kaisang. Kais. Dari fotonya itu anak kecil loh, jadi nggak tahu Baik. Berarti saya Mas bilangnya atau Kak. Mbak. Terus saya bilangnya Kak aja gitu ya. Biar saya kelihatan Iya, lebih muda. Gitu. dari saya ke semuanya. Oke. Baik, jadi tadi kalau makanan, obat itu harus makanan itu dilihat dulu ya Mbak ya, apakah kondisi pasiennya itu apakah dia sedang berpuasa untuk persiapan Oke. operasi ataukah benar-benar tidak bisa asupan oral seperti ya. Jadi dibantu dengan nutrisi yang diberikan secara parenteral. Hmm. Oke, baik Mbak. Eh, masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke, tadi terkait interaksi obat itu yang bisa berdampak pada keamanan obat itu seperti apa, Mbak? Interaksi obat yang bisa menghambat Berpengaruh terhadap keamanan. ini ya makanya kalau tadi kita bahasnya tentang interaksi obat dengan makanan itu tuh memang masih kita tuh mengulik-ngulik ini juga masih sangat minim ya karena kita tahunya interaksi obat dengan obat. Kalau misalnya kayak gitu biasanya yang ini kali ya, yang mayor ya Mbak. Benar ya, yang mayor ya. Jadi kalau kita kan memang ada literaturnya yang digunakan, ya biasanya sih mayor dan itu bentuknya juga bukan terus yang harus digunakan salah satu, bahkan kadang kita tetap harus digunakan, tapi dengan monitoring. Jadi kalau misalnya interaksi obat, kalau memang interaksi obatnya di fase absorpsi, mungkin memang bisa diberikan jeda waktu untuk pemberiannya. Tapi kalau di fase-fase yang lain, biasanya salah satu caranya adalah monitoring untuk efek terapi itu sendiri. Begitu Mbak Lili. Atau mungkin Mbak Lili ada mau memberikan tambahan? Asik. Ini menyenangkan narasumber. Setuju, Mbak. Berarti kan tadi yang salah satu yang paling banyak sepertinya kalau dari makanan itu berpengaruh di penyerapan obatnya seperti ya, Mbak ya. Kalau dari penyerapan obat itu misal bisa dijeda gitu ya, Mbak ya. Misal pasti tadi dijeda berapa menit Mbak kira-kira untuk mengatasi interaksinya itu di absorpsi. Nah, ini tadi, jadi kalau memang kita bahas tentang nutrisi misalnya, contohnya tadi ada yang pasien hipertensi dengan pemakaian untuk dengan makan kolestiramin atau tiramin kayak gitu itu. Nah, kalau misalnya kita mau menjeda, tapi kan itu tujuannya sebenarnya untuk dietnya pasien ya. Jadi interaksi obatnya tuh interaksi obat yang seperti apa yang mau diberikan jeda gitu. Kalau misalnya pasien absorpsi atau memang mungkin kalau misalnya cuman ini nanti akan berinteraksi dengan teh gitu kan, itu obatnya sudah masuk. Jadi kalau memang mau minum teh, ya minum obat jam 8, minum teh jam 10, saya rasa sih nggak ada masalah. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, nanti harus diberikan jeda ini, atau diberikan jeda berapa jam, itu saya tidak bisa memberikan jawaban. Karena kembali lagi, interaksi obat dengan makanan itu masih sangat sedikit literaturnya, kecuali memang tadi grapefruit tadi, tapi memang di Indonesia itu masih ditafsirkan sebagai jeruk bali kah atau apa, apalagi jeruk bali juga kalau di Semarang itu kan musiman. Nah, itu kan jadi saya bilang itu masih musiman. Atau bahkan yang lebih sering banyak itu kan durian. Jadi kita durian itu juga kan masih sedikit mungkin kaitannya kalau durian itu tadi ada alkoholnya mungkin loh ya, saya juga kurang paham karena kan durian itu juga halal gitu. Kalau saya bilang ada alkoholnya, berarti nanti jadi nggak halal dong. Nanti ini diskusi kita jadi halal haram nanti jadi berubah lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan interaksi makanan, prinsipnya itu tadi kalau selama minum obat, ya sebaiknya memang dengan minum dengan air putih kayak gitu. Tapi kalau memang ternyata nih sulit-sulitnya ternyata anak kecil nggak mau minum air putih, maunya minum susu. Nah, itu biasanya itu ada beberapa obat yang merubah rasa.
Itu yang perlu diwaspadai aja sih. Jadi kalau memang dia tidak ada interaksi dengan susu, misalnya obatnya yang diberikan bukan tetrasiklin misalnya, kemudian mau dicampurkan dengan susu. Kalau saya sih memberikan edukasinya obatnya berubah nggak, rasa makanan atau minumannya berubah atau enggak. Karena kalau berubah kan kemungkinan anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, malah malah obatnya nggak keminum. Tapi kalau misalnya mau keminum, ya tidak merubah rasa, justru malah mungkin rasanya lebih enak karena ada zat tambahnya. Ya berarti nggak masalah dicampurkan seperti itu. Ini kemudian ada yang bertanya, waduh, ini Oke Mas Mbak, Indra. dari Mas Indra sebenarnya baru join nih Mbak, baru mengikuti kita. Saya bacakan aja ya Mbak, izin bertanya. Apakah boleh konsumsi obat bareng teh, kopi, atau susu? Mungkin bisa diulangi Mbak penjelasannya yang tadi. Ini siap Bagi Kak. sobat sehat yang baru bergabung. Ya, halo Mas Indra, udah lama juga ya kita nggak ketemu Mas Indra. Jadi boleh konsumsi obat bareng teh, kopi, atau susu. Tadi sih sudah disampaikan bahwa memang idealnya untuk minum obat itu bersamaan dengan air putih, dengan menggunakan air putih. Tapi kalau misalnya pasiennya ternyata bukan obat tetrasiklin atau obat-obat itu tidak berinteraksi dengan susu, ya saya rasa tidak masalah minum obat dengan susu. Atau obat itu tidak berinteraksi dengan kopi atau teh, ya berarti tidak mempermasalahkan obat itu diminum bersama kopi atau teh. Jadi saya nggak bisa mengeneralisir bahwa ini obatnya tidak boleh diminum dengan teh, ini obatnya tidak boleh diminum dengan kopi atau susu. Harus kembali lagi ke karakteristik obatnya. Gitu. Kalau misalnya dia minum antihistamin, kalau diberikan dengan teh, ya berarti terbentuk kompleks, jadi obatnya tidak berefek. Gitu. Makanya memang paling ideal adalah minum dengan air putih. Tapi jangan terus kita menutup mata bahwa nggak boleh minum obat dengan teh, kopi, susu, makan dengan pisang, makan dengan roti, itu kita jangan sampai menutup mata nggak boleh, itu jangan seperti itu gitu. Kalau itu sih pesan saya, tapi mungkin kalau dari teman-teman yang online atau dari Mbak Lili memberikan tambahan itu boleh. Jadi kita di sini sifatnya sharing aja begitu. Oke Mbak, jadi harus dilihat karakteristik obatnya dulu ya Mbak ya. Terus misal kalau tidak pasti tanyakan pada apoteker Anda. Ya, nanti biasanya kalau apotekernya tidak tahu, apotekernya akan mencari literatur gitu. Iya. Itu karena kan kita harus belajar gitu, Mbak Lili. Oke, baik Mbak Hana. Tidak terasa sudah 50 menit kita berbincang-bincang. Lumayan. Ini BTW teman-teman, saya tuh sebenarnya deg-degan tadi saya bilang sama Mbak Lili ini beneran ini 1 jam ini nggak boleh dikurangin ini. Gitu, ternyata udah 50 menit. Iya, baik Mbak. Karena waktu kita terbatas, mungkin dari Mbak Hana bisa memberikan tips gitu Mbak, atau closing statement terkait interaksi obat dengan makanan ini Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lili. Ini 50 menit yang sangat berarti untuk hidup saya ke depannya. Allah, apaan sih ini? Jadi, efek suatu obat dalam tubuh dapat merupakan efek kombinasi dalam makanan. Pengaruh makanan untuk efek suatu obat seringkali tidak diperhatikan. Sebenarnya, untuk obat-obat tertentu, pengaruh makanan ini dapat menimbulkan efek yang merugikan. Tapi, jangan menutup mata bahwa efek makanan ini juga dapat meningkatkan dapat memberikan efek yang menguntungkan. Secara umum, semua makanan dapat berinteraksi dengan obat. Beberapa obat dapat berinteraksi dengan vitamin, mineral, lemak, protein, karbohidrat, makanan yang bersifat asam dan alkohol pada makanan. Karenanya, sebagai apoteker, sebagai pengguna obat, maksudnya dalam konteks ini adalah meminum obat seperti itu, sebaiknya memang kita memahami atau menanyakan pada apoteker jika ada keraguan terkait pemakaian obat seperti itu, Mbak Lili. Oke, baik Mbak Hana. Kesimpulan yang sangat menarik Mbak. Jadi intinya tadi eh, bahwa interaksi obat dengan makanan itu suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu ya Mbak ya. Dan kita harus bijak untuk untuk mengatasinya ataupun untuk mencari solusi terkait interaksi obat dengan makanan itu ya Mbak ya. Betul, gitu Mbak Lili. Oke, baik Mbak Hana, terima kasih sekali sudah bersedia hadir di Nobar episode 5 kali ini Mbak. Mungkin besok kita bisa agendakan untuk Nobar episode selanjutnya ya Mbak. Waduh, ini saya langsung deg-degan lagi nanti. Oke,
Baik, terima kasih banyak Wahana. Sama-sama. Lili. Oke, baik. Terima kasih juga pada sahabat saya semua yang telah mengikuti live Instagram Pio_Askaryadi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media Pio_Askaryadi dan juga apabila sahabat saya semua memiliki pertanyaan terkait obat, bisa ditanyakan di bit.ly/tanyaobatpio. Terima kasih Mbak Hana. Sampai Sama-sama, jumpa di Lili. episode nobar selanjutnya. Dadah.